Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita jumpa kembali pada perkuliahan kita, yaitu kuliah apresiasi dan kritik arsitektur. Baik, kita melanjutkan materi kita, yaitu apresiasi dan kritik sosok arsitektur. Yang telah Anda lakukan kemarin, yaitu yang pertama membuat apresiasi objek arsitektur, dan yang kedua membuat kritik sosok objek arsitektur. Ya, yang apresiasi itu dalam bentuk tulisan, ya, dan Anda sampaikan dan Anda kumpulkan. Dan yang kritik objek arsitektur sudah Anda kumpulkan juga tadi, ya, sudah Anda kumpulkan dalam bentuk video pendek 1 menitan, ya, 1 menitan. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu apresiasi kritik sosok arsitektur. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pemahaman sosok ini perlu nanti dipahami benar. Nanti akan kita ulang pemahamannya, ya. Baik, kita coba review sedikit mata kuliah kita supaya Anda paham benar mengapa sih kok kuliah kita itu diadakan, ya, tujuannya apa. Saya ulang lagi ini, yaitu arsitek. Anda akan jadi seorang arsitek, ya. Jadi saudara akan dilatih untuk menjadi seorang arsitek. Ya, arsitek itu adalah apa? Seorang arsitek bila ingin berkembang maju maka perlu meningkatkan kemampuan berarsitekturnya. Jadi ini penting. Jadi kalau Anda ingin maju maka kemampuan saudara harus selalu ditingkatkan. Ini banyak arsitektur besar, ya, seperti Frank Lloyd Wright itu bagaimana proses tumbuhnya berarsitektur, ya, dari awal modern sampai menjelang akhir modern dia ikut terus, dan karya semakin kuat, semakin, ya, karena apa? Ya karena selalu meningkatkan kemampuannya. Nah, dari mana arsitek meningkatkan kemampuannya? Nah, ini saya lihat yang pertama adalah dengan latihan. Jadi Anda akan jadi seorang arsitek maka latihan perlu dilakukan, latihan. Nah, latihan ini yang dilatih apa? Skill, kemampuan dasar dari saudara. Apa skillnya? Ya banyak. Nah, mungkin sketsa, kemampuan menggunakan komputer, ya, kemampuan banyak hal yang perlu dilatih. Ya, biasanya kalau di prodi kita dilatih di studio, skill. Terus apa supaya Anda termotivasi untuk melatih skill? Ya, keinginan. Anda harus punya keinginan terampil. Saya ingin terampil. Nah, itu penting itu, ya. Jadi kalau Anda nggak punya keinginan terampil maka latihan akan males. Seperti sekarang Pak Harut ingin melukis, bisa melukis, ya latihan terampil. Sekarang Pak Harut ingin skate, ya kan? Nah, sekarang saya berlatih skate, ya, dengan mahasiswa semester 2 sekarang saya latih skate. Saya juga ikut skate, karena saya ingin skill saya meningkat. Walaupun udah tua harus ditingkatkan. Nah, gitu, ya. Jadi Anda mumpung masih muda, tingkatkan kemampuan Anda, skill Anda. Sketsa misalkan, itu penting, ya, bagi seorang arsitek. Oke. Ya, ujung-ujungnya apa? Membiasakan diri untuk selalu melatih skillnya. Kalau sudah biasa, ya skillnya akan semakin meningkat. Kemampuan komputernya yang dipakai, kemampuan macam-macam sketnya, kemampuan apa dilatih terus. Nah, dibiasakan akan meningkat. Yaitu yang pertama kemampuan skillnya dengan latihan. Yang kedua membaca. Arsitek harus membaca. Selain itu juga apa yang tidak dibaca itu? Knowledge, pengetahuan. Kalau Anda sudah nggak mau membaca, ya pengetahuan Anda akan sempit. Sekarang sumber bacaan banyak dari internet, bukan main banyaknya. Ya, dari internet itu banyak, wis. Kamu cari apapun bisa. Tingkatkan kemampuan knowledge-nya.
Ya, yang kedua adalah yang 1, 2. Yang ketiga pengalaman, experience-nya. Jadi latihan, ya, membaca dan pengalaman, ya, experience. Ini penting ditingkatkan. Jadi 3 hal ini yang perlu dikembangkan: latihan, membaca, pengalaman. Ya, latihan, membaca, pengalaman. Latihan, membaca. Ini kunci sukses seorang arsitek itu. Ya, bagaimana meningkatkan latihannya, bagaimana kemampuan membaca tentu mendapatkan sesuatu, pengalaman Anda mengalami sesuatu, nah itu gimana? Ya, yaitu ingin tahu, ya, membaca pengalaman itu dasarnya apa? Keinginan tahu, ya, ingin tahu tentang sesuatu, itu motivasinya. Kalau latihan ingin terampil, kalau membaca dan pengalaman maka yang didorong apa? Keinginan tahuan. Anda harus punya keinginan tahu. Ini penting. Ya, kalau Anda tidak punya keinginan tahu, tidak punya ingin tahu, ya berarti membaca pengalaman dan mengalami ya nggak bisa dilakukan. Ya. Anda sudah saya paksa untuk ingin tahu, ya, dengan objek itu saya paksa untuk membuat apresiasi dan membuat kritik yang kemarin sudah Anda lakukan. Nah itu rutin, ya, rutin. Jadi harus Anda lakukan secara rutin. Ya, apapun yang ada di lingkungan kita itu adalah sumber pengetahuan, experience, pengalaman. Nah, kita lebih banyak di experience, saya kira, arsitek. Ya gitu. Nah, ingin tahuan ini ya tadi kita menjumpai bentuk teks dan objek. Pengetahuan yang kita dapatkan itu yang biasa membaca, dan ini dalam bentuk teks dan objek arsitektur di mana-mana ada. Ya, sudah kita bahas, ya. Baik, terus kemudian terus diapakan, ya? Pembiasaan, dibiasakan latihan sketnya, dibiasakan dengan komputer biasa, pengalaman ditingkatkan dengan melihat objek, membaca. Terus gimana? Semuanya harus ditampung, dicatat, diingat, dilihat, diamati, dirasakan. Itu semua harus dilakukan. Terus bagaimana? Ya. Nah, disimpan di dalam otak kita. Kemampuan otak kita terbatas, itu masalahnya. Ya. Experience kita itu kadang-kadang terbatas, kemampuan otak kita itu terbatas. Terus gimana? Pengetahuan yang bentuk teks dan objek tadi supaya tetap lestari di kepala kita, terus gimana? Harus dimanage dengan baik, ya, dimanage dengan baik lah. Masa gimana caranya, ya, objek dan teks tadi gimana supaya dimanage dengan baik? Yaitu diapresiasi dan dikritik yang sekarang Anda lakukan. Nah, apresiasi yang berbentuk teks bisa disimpan, apresiasi berbentuk video bisa disimpan, ya, dan bisa disimpan, di-manage dengan baik, di file dengan baik. Nah, suatu saat dibuka lagi, nah, gitu ya. Jadi kegiatan kita adalah, intinya mata kuliah kita adalah melatih saudara untuk bisa memanage pengetahuan yang telah Anda peroleh. Ya, intinya seperti itu, ya. Nah, supaya Anda pahami. Jadi ini melatih yang harus Anda kerjakan nanti. Kalau Anda seorang arsitek, maka 3 hal ini harus Anda lakukan: latihan, membaca, dan pengalaman. Ini harus ditingkatkan, harus selalu ditingkatkan supaya kemampuan berarsitekturnya meningkat. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas lain, apresiasi dan kritik arsitektur yang kita lakukan kan ini, ya, yang berbentuk karya tulis. Ya, kemarin sudah Anda lakukan karya tulis yang pertama. Tugas pertama itu karya apresiasi dalam bentuk tulis, ya, dalam objek tentunya, masih kecil, ya, ditulis apa pengalaman Anda lihat itu ditulis, ya. Cara nulisnya seperti itu, ya, dibentuk tabel supaya mudah itu, ya. Tapi kalau bisa langsung, ya nggak langsung saja. Tulis apa yang setelah Anda lihat, ditulis saja, di foto ditulis, atau divideokan. Nah, karya foto bisa di video, dikasih tulisan fotonya, ya, begitu. Itu bentuk apresiasi dan kritik tentunya, ya.
kemarin sudah ada kritik dengan bentuk video sudah Anda lakukan. Ya, itu sudah Anda lakukan semuanya. Ya, sekarang mengapresiasi adalah melakukan pengamatan, penilaian dan penghargaan terhadap sesuatu karya arsitektur tentunya sudah Anda lakukan. Kritik adalah menganalisa dan mengevaluasi sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi dan membantu memperbaiki karya. Ini tujuannya itu. Ya, tolong dipahami benar pemahaman dua hal ini, apresiasi dan kritik. Cek kembali mata kuliah kita yang kemarin ya. Apa itu apresiasi, apa itu kritik ya, cek lagi. Supaya mengerti filsafatnya. Oke. Sekarang apa sih arsitektur? Ini penting ya. Karena kalau pemahaman arsitektur itu kurang pas, ya nanti pengkritikannya kurang pas. Ya, arsitektur. Sudah, kita ulang sebentar. Menurut Vitruvius, kita pakai Vitruvius saja ya, yang bisa dengan mudah kita definisikan. Pokoknya ada utilitas, firmitas, dan venustas. Utilitas itu apa? Yaitu kenyamanan, fungsi berguna, bermanfaat ya. Terus kekuatan, konstruksi aman dan goyang, tidak goyang pokoknya. Venustas itu terkait dengan keindahan ya, dengan keindahan, elok, cantik ya, dilihat mata, enak dilihat mata. Itu tiga hal itu arsitektur harus mengandung hal seperti itu ya. Oke. Bangunan arsitektur ini dinamakan bangunan arsitektur mengandung tiga hal itu. Itulah sosok arsitektur yang harus Anda apresiasi nantinya. Anda kritik, apresiasi dan kritik ya tentunya. Nah, kalau sosok itu ada utilitasnya, ada firmitasnya, ada venustasnya. Terus bangunan arsitektur ini munculnya supaya bisa utilitas, firmitas dan venustas, maka didesain. Nah, ini penting. Kalimat didesain ini penting. Jadi munculnya tidak ujuk-ujuk ya, tidak aja sekedar nempel. Peran desainer itu yaitu arsitek itu sangat dibutuhkan. Nah, ini ya, kualitas desain ini meningkat bila pengalaman venustas, firmitas, utilitasnya sangat bagus. Ya tadi yang Anda memori di kepala Anda banyak, itu akan meningkat kemampuan apresiasinya. Kemampuan dalam mendesain. Nah, sekarang kita lihat apa sih desain itu dulu. Kita ulang lagi ya, supaya Anda ngerti. Nah, desain itu apa sih? Desain adalah ini, berarti tanda signum, tanda khusus yang dihadirkan dengan membekasi suatu tangkai kayu tertentu. Jadi desain itu adalah tanda khusus. Makna harus punya tanda khusus. Hasil desain itu ada nilainya khusus, bentuknya, objeknya itu khusus. Maka ada tandanya khusus, ada ciri khas khusus. Nah, itu ciri khas hasil desain. Kalau tidak ada ciri khas khusus ya bukan sama dengan yang lain ya, desain itu tidak istimewa. Yang kedua adalah signum, sek, memotong dengan alat yang bergerigi, maknanya seperti itu. Ini apa? Proses. Jadi prosesnya dengan cara memotong, nah, dipotong. Ini adalah proses dalam mendesain. Nah, ini jadi berproses. Jadi syarat sebuah desain itu prosesnya bisa dilihat. Ya. Signum berarti berurutan, proses juga, urutan, prosesnya berurutan, ya, bisa dilihat. Prosesnya ada, urutannya ada. Terus jadi makna signum yaitu hasil dari pembuatan takikan tanda khusus dengan menggunakan alat seperti gergaji dan atas bahan kayu. Jadi objek hasil sebuah proses yang prosesnya itu bisa dilihat, objeknya nyata, objeknya punya tanda khusus, prosesnya bisa diamati. Itu baru sebuah karya desain. Nah, itu ya catatan ya. Jadi tolong dipahami benar. Jadi tidak ujuk-ujuk itu. Munculnya kenapa kok harus begini, kenapa kok bulat, kenapa kok lingkaran. Itu prosesnya mesti melalui proses desain. Mesti di kepalanya ada proses berpikir. Saya beri bulat karena gitu ya. Oke. Yang kelima adalah makna dari desain menjadi memberi tanda, yaitu menamai desainer, merancang, memberi tanda. Ya, itu gerak tindakan ya, proses.
prosesnya memberi tanda. Nah, ini catatan juga. Jadi, makna desain itu memberi tanda. Itu bukan tadi objeknya ada tanda lah. Memberi tanda, kegiatan memberi tanda khusus itu adalah proses desain. Sebagai sebuah benda rancangan adalah suatu yang dibuat agar berarti khusus, bermakna bagi pembuatan dan pemiliknya, dari pembuat dan pemiliknya. Jadi sini jadi hasil sebuah desain itu harus mampu memberi makna khusus bagi pembuat dan pemiliknya. Nah, ini harus Anda camkan. Sebuah desain itu harus seperti itu. Baik, sekarang desain sebagai suatu kegiatan merancang, sebagai proses merancang adalah urutan tindakan hingga menghasilkan desain sebagai benda rancangan. Proses urutan itu adalah sebuah desain. Kegiatan menghasilkan rangkaian instruksi dalam bentuk denah dan sebagainya, gambar yang akan dirasakan dalam pelaksanaan akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan hasilnya tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Itu desain. Jadi merupakan catatan hasil rancangannya gitu. Proses desain itu bisa tulisan, instruksi bentuknya. Nah, kalau sudah diwujudkan yaitu karya malah. Ya. Oke. Jangan arsitektur. Saya ulang lagi, kemarin saya ingatkan arsitektur adalah ini ya, hasil proses desain. Arsitektur itu hasil proses desain yang memenuhi kaidah makna arsitektur menurut Vitruvius, yaitu mempunyai utilitas, prioritas, dan venusitas. Nah, itu. Jadi arsitektur itu adalah seperti itu. Jadi yang dikatakan sosok arsitektur adalah merupakan hasil proses desain yang mempunyai utilitas, prioritas, dan venusitas. Nah, itu ya. Tolong dipahami benar ya, ini supaya Anda ngerti. Yang Anda bikin sekarang tuh Anda PA5 itu yang Anda bikin itu arsitektur, bukan sekedar membuat ruang-ruang saja, tapi arsitektur yang punya nilai apa? Utilitas, prioritas, dan venusitas. Kalau tidak ada nilai itu ya bukan arsitektur, berarti Anda gagal. Ya, Anda sekedar bikin bangunan. Nah, Anda bukan seorang arsitek kalau gitu. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sosok arsitektur seperti ini. Prosesnya bukan main untuk membentukkan karya ini. Sampai sekarang masih diingat Le Corbusier dengan gerejanya seperti ini. Ya, ini Yerusalem bandaranya. Ya, ini Norman Foster dengan karyanya seperti ini. Ya, ini Frank Gehry dengan dekonstruksinya. Ini semua adalah proses desain untuk mewujudkan karya arsitektur. Itu ya, jadi tolong diperhatikan benar. Dari inilah objek sosok arsitektur yang harus Anda apresiasi selanjutnya. Nah, apresiasi dan kritik selanjutnya. Oke, kita coba apa yang harus Anda lakukan ya, sambil menikmati liburan. Nggak usah berat-berat, Anda memakai HP gitu saja, Anda bisa melakukan spontan dalam waktu 5 menit. Nah, itu. Jadi artinya ini tidak menghabiskan waktu, Anda sempatkan aja waktunya. Nah, langsung. Saya percaya pengetahuan Anda yang Anda dapatkan selama ini sudah cukup. Ya, pengalaman Anda sudah cukup. Saya anggap seperti itu. Yang saya butuhkan hanya keberanian Anda untuk melakukan apresiasi dan kritik. Itu saja. Ya, oke. Kita lihat sekarang apa yang harus Anda lakukan. Karya video apresiasi dan kritik arsitektur. Jadi Anda akan kita kasih bikin video dengan HP Anda ya, berupa apresiasi dan kritik arsitektur. Oke. Kemajuan teknologi khususnya digital HP sekarang ini sungguh luar biasa. Hadirnya bisa menggantikan beberapa peran dalam kehidupan. Kemampuan merambah berbagai tempat, menyimpan berbagai macam file, membidik berbagai pengalaman dalam bentuk foto, video dapat dilakukan. Hal ini sangat menguntungkan bagi seorang arsitek, khususnya untuk mengeksplor segala sesuatu untuk meningkatkan kemampuan berarsitektur. Itu tujuannya. Jadi saya ingin memanfaatkan HP Anda supaya Anda bermanfaat. Saya kira Anda sudah merasakan kemarin ya. Kita lihat tugas Anda sudah lumayan bagus, apresiasi objeknya, videonya juga demikian, sudah bisa lumayan, sudah bisa. Nah,
Sekarang Anda rutin HP Anda dengan video, kemampuan video, manfaatkan untuk mengeksplor segala pengetahuan yang Anda pertajam, pengetahuan Anda, pengalaman Anda tingkatkan dengan HP saudara. Nah, oke. Tuh, jadi HP itu pokoknya ke HP ini. Nah, dalam rangka melengkapi capaian mata kuliah apresiasi dan kritik arsitektur, kali ini saudara kami beri tugas untuk membuat apresiasi dan kritik arsitektur spontan ya. Spontan itu ya spontan. Kalau kemarin kan dirancang, ditulis itu ya, ditulis. Nah, kita spontan ketika melihat sesuatu itu, wah spontan. Terus utarakan apa gitu. Nah, video dengan durasi lebih kurang 5 menit ya, lebih lama. Karena spontan Anda bisa, pengalaman Anda bisa Anda gali benar 5 menit saja ya, lebih itu boleh sih. Tapi untuk tugas ini cukup 5 menit saja. Ya, spontan aja, ngomong spontan aja, nggak usah dirancang, ditulis gitu. Nggak usah dibikin skenario. Nah, spontan ya. Baik. Nah, ini bisa dilakukan dalam waktu 5 menit ya, artinya langsung diupload gitu aja, gampang kan? Oke. Namun nanti ada aturan lah sedikit supaya agak artistik sedikit. Nah, nanti kita bikin aturan. Oke. Pahami benar terlebih dahulu makna apresiasi, pahami benar, makna kritik dipahami benar ya. Tolong saya ulang lagi. Pahami apresiasi dan kritik. Nah, sekarang yang Anda lakukan apa sih? Tadi bukan sosok ya. Sosok itu utuh. Kritiknya bukan kamar mandinya, bukan jendelanya, bukan itu, tapi bentuknya itu Anda apresiasi. Penampilannya Anda apresiasi. Proporsinya, mungkin ragam, totalnya itu sosok arsitek yang harus Anda apresiasi. Sekali lagi sosoknya ya, bukan detailnya, bukan kamar mandinya, bukan jendelanya, bukan lobinya, bukan ruangnya, tapi semuanya. Nah, ini tugasnya ya, tahu ya. Ya, jangan nanti perbaikan lagi, nggak ada perbaikan ini. Kalau perbaikan waktunya habis nanti. Ya, nggak ada sisa yang lain ya. Oke. Sosok arsitektur itu apa? Pahami benar. Nah, sosok arsitektur itu apa? Pahami benar. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Terus objeknya adalah sosok untuk bangunan arsitektur. Jadi sosok yang supaya dapat ditunjukkan mana utilitasnya, mana prioritasnya, dan mana penustasnya. Harus Anda cari, harus mencerminkan ini. Oke. Saya harap Anda sudah bisa itu semua. Oke. Nah, buatlah video lebih kurang 5 menit ya. Yang dibuat apa saja di dalam video itu harus ada apa aja. Ini penting supaya agak bagus sedikit tampilannya. Yaitu yang pertama, setiap video diawali dengan judul video, dikasih judul apa, silakan. Nama dan NIM mahasiswa, jangan lupa nama NIM, nama prodi dicatat juga, dikasih simbolnya ITN. Nah, gitu ya, nama prodi arsitektur ITN Malang. Nah, dikasih simbol ITN. Nah, itu jangan lupa, ini nama ini di awal mungkin 10 detik apa 25 detik awal lah, 2 detik awal. Setelah itu hilang, muncullah video inti dari video saudara. Yang kedua, apresiasi dan kritik, fokus pada utilitas, prioritas, dan penustas. Tentu ini ya, silakan yang mungkin utilitasnya nggak banyak, prioritasnya nggak banyak, penustasnya banyak, boleh, atau fokus di utilitas juga boleh ya. Sampaikan dengan bentuk oral, ngomong percakapan, jadi pidato ngomong. Tulisan boleh dimunculkan ya, pada video boleh dimunculkan, sifatnya hanya membantu ulasan untuk menambah ulasan. Nah, tujuannya itu ya, jadi munculnya video itu seperti itu. Nah, oke. Setelah itu, latar belakang musik perlu dihadirkan, namun perlu diatur intonasinya. Silakan dikasih background. Kemarin sudah banyak yang kasih background, silakan diatur. Kadang-kadang masih kebesaran ya, diperhatikan. Nah, pengumpulannya kapan? Nah, ini di IG #apresiasi sosok arsitektur ITN ya, paling lambat 20 Mei jam 24. Nah, ini memang tugas liburan ya, bukan, tapi hanya 5 menit ya, artinya saya ingin melatih spontanitas Anda. Ini bobotnya nilai yang ketiga ya. Yang pertama kemarin apresiasi objek arsitektur, yang kedua kritik objek arsitektur, yang ketiga apresiasi sosok arsitektur.
ya, yang sekarang Anda lakukan ini. Jadi tolong dibikin spontan aja, spontan ya. Artinya ini saya harapkan tidak menyikat waktu dengan banyak. Ya, coba saja. Saya ingin melatih spontanitas saudara. Nah, dari tugas ini tujuannya seperti itu ya. Jadi jangan lupa ini. Nah, pengumpulan yang di Sepada itu sifatnya hanya prasyarat saja, prasyarat jarak. Kalau di Sepada nanti mungkin linknya disampaikan, linknya yang ditunjukkan. Tapi yang wajib adalah di IG ini. Nah ini penting. Saya ingin membiasakan ya jangan malu-malu. Saya lihat kalau saya lihat alamat di IG Anda itu ada malu-malu ya untuk menunjukkan sesuatu itu malu-malu. Saya nggak ngerti ya apa Pak Garut terlalu saya lihat teman-teman Pak Garut yang hebat-hebat itu tampilannya videonya bukan main juga, yang ditampilkan di statusnya itu juga memang hebat-hebat juga. Itu promosi loh ya. Jadi Anda harus berani untuk membiasakan untuk menampilkan karya Anda biar dikenal orang ya. Tapi asalkan jangan mengejek, itu ya provokatif, jangan. Kita tunjukkan kemampuan Anda, nggak usah malu lah. Arsitek memang seperti artis ya. Jadi seorang arsitek itu artis. Ya, jadi Anda nggak usah malu menunjukkan kemampuan saudara. Ya. Enggak kalau ngizin-ngizini gitu loh. Ya Pak Garut tuh pede banget tuh kalau nampil lukisan dilihat banyak orang itu nggak masalah Pak. Walaupun kelompoknya Pak Garut ini ya sketnya bukan main hebat-hebat tuh. Untuk tua sketnya masih hebat-hebat. Yang bisa dilihat lah. Ya gitu ya. Tapi Pak Garut tetap latihan. Nggak malu menampilkan karya ya sekedar seperti itu. Ya. Jadi ini apa kuncinya harus pede gitu ya. Baik gitu. Selamat menikmati liburan ya. Resminya Anda libur mulai tanggal 9 sampai tanggal 19. Namun Anda saya kasih tugas seperti ini ya. Ya saya harapkan Anda sabar. Tapi sudah tugasnya spontan ya. Spontan itu artinya Anda bisa sampaikan secara spontan. Pak objeknya apa boleh ganti, silahkan ganti, nggak apa-apa. Asalkan arsitektur ya. Yang kemarin waduh Pak saya nggak bisa video karena gini-gini terlalu belit ya, oke cari objek yang lain. Asalkan arsitektur ya gitu ya. Pas berkunjung ke rumahnya saudara, oh itu arsitektur, langsung diambil saja, ambil videonya, diapresiasi dan dikritik silahkan. Itu ya saya kira Anda bisa tetap semangat ya. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.